Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca kitab Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Musannaf Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi kalau orang NU gak kenal namanya, beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Satu lagi Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Amak Beras. Ini ulama besar. Beliau dipanggil dengan Hadratus Syekh dikarenakan hafal 6 kutubus sittah. Hafal kitab hadis kutubus sittah. Jangankan kalau kamu kutubus sittah, Bulughul Maram aja. Jangankan Bulughul Maram, Izzul Adab aja tidak hafal. Ini kutubus sittah beliau. 6 kitab hadis hafal semua. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta. Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad Ibnu Hanbal. 6 kutubus sittah beliau hafal, sehingga beliau bisa mengarang kitab ini Ahlussunnah wal Jamaah. Karyanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Makanya ini adalah penguatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bittariqati an-nahdiyah. Jadi kalau kamu belum baca ini, belum punya pegangan ini, khawatir nanti keluar dari pondok bisa goyah. Maka dari itu kita sama-sama untuk belajar interdisiplin dan juga menyimak dengan baik. Faslun fi bayanis sunnati wal bid'ah. Pasal ini menerangkan mengenai sunnah dan bid'ah. As-sunnatu utawi sunnah bidhommi dibaca dhammah wa tasdid, kama qala Abu Al-Baqa fi kulliyatihi, ing dalam kitab kuliyahe luhutan ing dalam secara lughah iku at-tariqatu walau ghairu mardiyah. Sunnah secara etimologi, secara bahasa itu adalah jalan, thariqah, jalan yang ditempuh, ghairu mardiyah, senajan tidak diridhoi. Itu kalau secara bahasa. Secara syariat syar'an ismun lit thariqati al-mardiyah. Nama litoriqati maring dalan al-mardiyah kang diridhoi, al-maslukati kang ditempuh, jalan yang diridhoi dan ditempuh fid dini ing dalem agama. Salaka kang nempuh ha ing thariqah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nempuh, suluk. Saya sudah pernah menyampaikan suluk itu adalah ngambah jalan, buka jalan, seperti halnya buka jalan di tengah hutan. Di mana di tengah hutan itu hanya semak-semak belukar, tidak ada petunjuk. Kalau tidak ngambah jalan, tidak suluk, maka niscaya dia akan tersesat. Bisa masuk, tidak bisa keluar. Nah, ini makna dari kata salaka atau suluk. Jadi ngambah jalan itu dengan tolabun itu berbeda. Maknanya lebih mendalam. Suluk, salaka.
Salaka kang nempuh utawa ngambah ing thariqah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ghairuhu utawa saliyane Kanjeng Nabi, saliyane Rasulullah. Mimman saking wong wa utawi man iku alimun, wong kang alim, wong kang ngerti, paham betul fiddini ing dalem masalah sahabat. Baik itu yang dilakukan oleh Rasulullah atau selainnya Kanjeng Nabi. Seperti siapa? Kas sahabati radhiyallahu anhum, seperti halnya para sahabat. Jadi ketika Nabi tidak ada, bolehkah kita mengamalkan yang dilakukan oleh sahabat? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Karena tidak mungkin kita mengamalkan amalannya Kanjeng Nabi langsung dari Kanjeng Nabi. Pasti melalui beberapa wasail perantara. Dari sahabat turun menjadi tabi'in turun lagi menjadi tabi'in. Turun lagi ulama salaf, turun lagi ulama kholaf. Turun yang sampainya kepada guru kita. Ya betul, makanya kalau santri itu belajar di pondok pesantren yang punya sanadnya itu resmi nyambung kepada Rasulullah. Kan kayak gitu. Nah, kalau kita belajarnya kita ini Ahlus Sunnah, pahamnya fikihnya mengikuti Imam Syafi'i, nyambung nggak? Nyambung. Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad nyambung nggak? Nyambung. Dari mbahnya Imam Syafi'i itu nyambung kepada mbahnya Kanjeng Nabi. Satu. Liqaulihi karena ana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Definisi ini salakaha Rasulullah au ghairuhu. Sunnah itu jalan yang ditempuh oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat yang alimun fid dini, yang mengetahui dalam masalah agama. Dasarnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi mbahnya Nabi itu ketemu kembali tadi mbahnya Nabi ya, ketemu sama dengan Imam Syafi'i itu di Abdul Manaf. Mbahnya Imam Syafi'i Abdul Manaf, mbahnya Kanjeng Nabi juga Abdul Manaf. Ketemunya di situ. Sampai sanadnya ke Rasulullah. Dawai Kanjeng Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Alaikum iku tetep ing atase sira kabeh bisunnati kelawan sunah ingsun. Kamu tetaplah berpegang teguh kepada sunnahku. Siapa berarti sunnah Kanjeng Nabi? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para imam khalifah ar-rasyidin min ba'di ing dalem sabisain ingsun. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Utsman ibn Al-Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian dan seterusnya memba'di atau memba'di khulafa'ir rasyidin. Kalau kita suruh ngambil langsung khalifah 4 ya enggak bisa. Ya sudah jauh sekali, bentangannya kita ini sudah jauh kayak gitu. Makanya kan Imam Syafi'i aturannya kita itu mengikuti madhab fikihnya kita mengikuti madhab Imam Syafi'i ini kan lantarannya madhabnya beliau sudah dikodifikasi dalam kitab madhab. Enak kita mempelajarinya gampang mempelajarinya. Wa urfan,
secara uruf iku ma barang wadoba kang langgaken alaihi ngatasé ma wa urfan lan ing dalam secara uruf iku ma barang wadoba kang langgaken alaihi ing ngatasé ma sapa al muqtadiyun sapa al muqtadi wong sing dikintili sing diikuti. Jadi sunnah itu sesuatu yang dilakukan secara terus menerus oleh siapa? Al-muqtadi. Muqtadi itu siapa? Yang diikuti. Siapa yang diikuti? Iku nabiyan kana awwaliyan. Entah itu nabi atau itu wali. Jadi bukan nabi dok, itu nabi, sahabat, tabi'in, terus sampai dengan ulama salaf, ulama khalaf, dan terus sampai ulama khalaf yang sekarang guru-guru kita. Gitu. Ya saya dapatnya dari mana? Berarti dapatnya dari putra-putranya, karena saya alumni dari Tambak Beras, saya dari putra-putra atau kiai keturunannya Mbah Yai Wahab. Saya juga alumni dari Tebu Ireng, juga mendapatkan dari putra-putranya Mbah Yai Hadratus Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari, pendirinya NU. Pegang yang penting itu. Kalau ada orang ngomong ini kitab apa, ya yang ngomong aja siapa gitu Anda. Kalau ini yang ngarang adalah Hadratus Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari, yang dikodifikasi oleh cucunya Gus lupa misalnya. Dikodifikasi, dikumpulkan oleh cucunya oleh Gus Isom Muhammad Isom Al-Hadid. Saya waktu masih di sana beliau masih sehat. Cuma memang beliau wafat, cucunya ini wafat masih usia muda. Julukan Hadratus Syekh itu bukan sembarang julukan. Sudah hafal 6 kitab hadis. Bukhari, Sahih Bukhari Muslim, Sunan Nabi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad Ibnu Hanbal. Bukhari Muslim aja udah kayak apa? Sudah berapa juz? Sampai 6 juz. Saya punya sampai 6 juz. Sama Quran abad ini. Quran sih susunannya bagus. Ya, susunannya bagus, enak. Kalau dibaca kadang nyambung langsung. Nah, kalau hadis susah. Dihafalkan sama sanadnya, dihafalkan sama rawinya komplit. Jadi nggak sembarang ngarang kitab. Kalau baru hafal satu hadis dong, satu kitab hadis karya imam tertentu dong, belum bisa ngarang kitab. Tak boleh. Wasunniyu lan utawi lafaz sunni iku mansubun dinisbatkan ila sunnah. Khudifa dibuang apa atta linisbati karena arae nisbah jadi pengganti. Boleh menggunakan as-sunniyu atau as-sunnatu. Al-bid'atu utawi bid'ah. Kama qala kaya dene ngendika Asy-Syaikh Zarruq fi Iddatil Marid di dalam kitab Uddatul Marid, fi Uddatil Marid syar'an ing dalam syarah syariat, yang namanya bid'ah itu ihdatsu amrin, nganyar-nganyari perkara, fid dini ing dalem agama. Bahasa Indonesianya ya memperbaharui sesuatu di dalam agama. Yusbihu kang dirupani apa ayyakuna ing yen toh ana apa amr minhu saking din.
Yusbihu kang nyerupani apa yapuna ing yen to ana apa amr perkara minhu saking din, di mana sesuatu itu menyerupai masalah agama. Kalau menyerupai masalah agama apa bukan? Berarti bukan. Tapi seperti agama. Ad-din ini bermakna kurbatun, ibadah. Ihdatsu amrin nganyar-nganyari perkara fiddin ing dalam masalah agama atau ing dalam agama ai kurban. Tegese ibadah. Walaisa lan ora ana apa amr minhu saking ad-din, dan perkara itu bukan masalah agama. Perkara tersebut bukan masalah ibadah. Iku sawaun podo kana ono opo amr bisurati, baik dalam tataran bentuk au bil haqiqati utawa secara hakikat. Jadi kalau ibadah itu kan punya bentuknya sama, bisa jadi hakikatnya juga sama. Sholat, ibadah sholat. Kurbah, kalau ibadah itu kan ibadah mahdo ini kan yang kategori ibadah dan zatnya ibadah. Ibadah yang zatnya ibadah. Paham nggak? Ibadah itu ada yang zatnya memang ibadah, ada yang bukan ibadah. Tapi maksudnya adalah lit taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah ibadah enggak? Ibadah. Tapi bukan ibadah mahdhuf. Nah, ini namanya bukan zatnya ibadah. Kayak gitu. Jadi ibadah itu dibagi menjadi dua, mahdhuf dan ghairu mahdhuf. Ibadah besar dan ibadah bukan besar, atau maksudnya yang intinya itu adalah zatnya ibadah dan bukan ibadah. Ini dipahami dulu makanya. Untuk apa? Membentengi akidah kita melawan mereka yang suka membid'ahkan amaliyah al-sunnah wal jamaah bitthariqatin nahdiyah. Membentengi itu. Makanya akidahnya kita kuatkan. Makanya ini kita bicara interdisiplin dan serius. Kamu harus dengarkan betul, jangan sampai nggak paham nanti. Pegang kitabnya, nggak bisa menjelaskan, nggak paham. Ibadah sholat yang kamu lakukan 5 waktu itu adalah ibadah mampu. Puasa Ramadan itu ibadah mampu. Berangkat haji jika kalian mampu itu adalah ibadah mampu. Selain itu berarti disebutkan adalah ibadah ghairu mampu, yang bukan intinya ibadah. Jadi intinya ibadah apa sih? Ya intinya ibadah itu adalah hambanya Allah, berarti melakukan penghambaan terhadap sang pencipta. Gitu loh. Paham enggak penghambaan? Nah, kita kan makhluk sama sang pencipta. Berarti kan kita sujud kan? Kita ini melakukan penghambaan kepada Allah. Ini hukumnya wajib. Nah, itu namanya ibadah mampu. Kita melakukan ibadah puasa atas dasar perintah Allah. Di situ Allah memerintahkan puasa, dijelaskan di dalam sunnahnya kanjeng Nabi. Kaifiyah melakukan ibadahnya itu dijelaskan secara detail. Puasa dijelaskan secara detail kan? Dijelaskan secara detail. Al-Quran dan As-Sunnah. Puasa juga dijelaskan detail. Di dalam sunnah puasa dijelaskan. Puasa Ramadan, cara jatuhnya bulan Ramadan seperti apa, menentukan bulannya, awal bulannya, akhir bulannya, itu ditentukan. Melakukannya wajib.
Tidak melakukannya dosa. Meninggalkannya adalah dosa. Ini namanya inti ibadah atau disebut ibadah makdo. Ya selain itu berarti ghairu makdo. Oke, kita sudah bisa membedakan ibadah makdo dan ghairu makdo. Kita kembali ke sini dulu, nanti saya jelaskan. Liqaulihi dawu krono dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun. Man utawi sapa wong iku ahdatsa nganyar-nganyari sapa man fi amrina ing dalem urusane kita hada ing dalem iki kurbah. Hada ing dalem iki kurbah. Ma laisa kang ora ana minhu saking ma wa mongko utawi ma iku raddun ditolak. Ma laisa kang ora ana minhu saking amrina Malaisa kang arana minhu saking amrina fawa mongko utawi malaisa minhu iku kalau sesuatu itu bukan urusannya Kanjeng Nabi, dia memperbaharui sesuatu yang di dalam urusannya Kanjeng Nabi. Masalah apa? Kurban. Ada masalah kurban. Masalah ibadah mahdoh. Ma laisa minhu fa huwa mongko utawi ma iku raddun atau fa huwa utawi muhdas, sesuatu yang baru tersebut iku raddun ditolak. Orang yang memperbaharui sesuatu di mana itu di dalam urusannya Kanjeng Nabi yang bentuknya adalah ibadah tadi saya jelaskan adalah ibadah mahdoh, maka itu ditolak. Wa kullu muhdatsatin lan utawi saben-saben sing anyar, perkara sing anyar iku bid'atun hukume bid'ah. Segala sesuatu yang baru itu dihukumi bid'ah. Jadi bid'ahnya di masalah apa? Kurban. Masalah kurban. Di masalah ibadah. Kalau bukan ibadah tidak bisa dihukumi bid'ah. Kalau dihukumi bid'ah berarti kullu bid'atin dolalah sesat. Wa kullu dolalatin fitnah. Setiap yang sesat itu berada di neraka. Yes, contohnya gini, yes. Kodifikasi madhab. Kodifikasi madhab atau jangan kodifikasi madhab. Kenapa? Soalnya ada yang ngaku-ngaku mereka tidak menggunakan madhab, tapi langsung ngambilnya hadis sahih, langsung ke Kanjeng Nabi. Saya tidak pakai kodifikasi madhab, pakai kitab tafsir, kitab yang mentafsiri Al-Qur'an. Di zaman Kanjeng Nabi dan zaman sahabat ada enggak kitab tafsir? Tidak ada. Zaman Kanjeng Nabi tidak ada, di zaman Khulafaur Rasyidin juga tidak ada. Tapi kita ulama salaf membuat kitab tafsir. Ulama khalaf mempelajari. Bahkan yang sering membid'ahkan juga itu mempelajari ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir ini kan sesuatu yang baru. Kalau dihukumi semua amal
baik yang ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh dan itu baru dihukumi bid'ah, maka semuanya adalah bid'ah, sesat semuanya. Seperti itu loh. Makanya tidak bisa dihukumi bid'ah semuanya. Yang kedua adalah pengumpulan atau kodifikasi al-jam'u fil Qur'an. Mengumpulkan Al-Qur'an, di mana di zaman Kanjeng Nabi Al-Qur'an itu ada di pelepah kurma, ada di tulang, penulisannya ada di batu. Dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa mau dihukumi bid'ah juga? Kemudian tanda-tanda harokat, yang dimana itu mempermudah kita untuk membaca Al-Qur'an. Belum lagi yang namanya takwil, ilmu takwil Al-Qur'an. Makanya tidak bisa serampangan menghukumi bid'ah. Ada baiknya bid'ah itu dimasukkan dalam kelompok bikurbatin, kayak gitu, di dalam sebuah ibadah. Maka dari itu ulama menerangkan qad bayyana al-ulama rahimahullah. Qad bayyana teman wis nerangaken sapa ulama rahimahumullah annal makna fil hadisaini, di dalam makna dua hadis tersebut al-madhkuraini iku raji'un, dikembalikan li tahyiril hukmi, maring robahnya hukum. Bi'tiqadima kelawannya nekotaken barang laisa kang ora napa ma iku bikurbatin kelawan ibadah, dengan meyakini bahwa sesuatu tersebut bukan masalah ibadah. Kurbatan ing ibadah la mutlaqil ihdas, kang ora mutlak nganyar-nganyari perkara. Maka dari itu para ulama mengembalikan makna kedua hadis di atas. Hadis apa? Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ini ulama mengembalikan kepada litahyiril hukmi, berubahnya hukum, yaitu dengan bi'tiqadi ma laisa bikurbatin, dengan meyakini bahwa sesuatu yang baru tersebut adalah bukan ibadah, di mana kurbatan la mutlaqil ihdas, bukan ibadah yang mutlak baru. Contohnya apa? Tahlil. Tahlil itu bukan inti ibadah. Contoh tahlil baislah. Tahlil, di mana tahlil itu bi'tiqadi ma laisa bikurbatin, dengan meyakini bahwa tahlil itu adalah bukan intinya ibadah. Paham? Paham enggak? Bukan intinya ibadah. Berarti apa? Berarti tahlil bukan intinya apa? Berarti tahlil itu adalah wasailnya. Apa? Perantara ibadah. Tujuannya apa tahlil? Litaqarrub ilallah. Kok bisa litaqarrub? Maca Quran, maca Yasin, maca surat Al-Baqarah, awal surat Baqarah sampai dengan akhir surat Baqarah. Kemudian baca surat Al-Awwidatain, suratul Fatihah, salawat Nabi. Salawat Nabi kan anjuran kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Itu intinya apa? Taqarrub ilallah. Saya sering menyampaikan wabtahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihi al-wasilah. Di dalam tafsir begini, wabtahu ilaihi al-wasilah utlubul qurbah, mencari ibadah
ilaihi bil amal bima yardihi. Mencari wasilah itu adalah kamu cari bentuk ibadah yang dengan menggunakan amal itu mendapat ridhonya Allah. Tafsirnya begitu. Wabtahu ilaihi al-wasilah utlubul qurbah ilaihi, kamu cari ibadah ilaihi maring Gusti Allah dengan apa? Bil amal, dengan amal soleh. Bima yardihi, dengan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Nah, sekarang masuk kepada amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Baca Quran diridhoi apa enggak? Ya jelas. Jelas sekali. Tahlil itu maca Quran, Yasin, awal surat Baqarah, Muawwidzatain, Al-Ahad, kemudian Al-Fatihah, sholawat, baca tahlil, halal yuhadilu tahlil, baca kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya diridhoi enggak sama Allah? Diridho itu namanya wasail. Tujuannya makosidnya adalah litaqarrub ila Allah. Jadi begini anak-anakku sekalian, dalam masalah bid'ah saya sudah menjelaskan ada ibadah besar yang namanya ibadah mahdhur dan ibadah kecil yang namanya ghairu mahdhur. Tahlil itu maksudnya ghairu mahdhur. Di mana di ghairu mahdhur itu ada yang namanya makosid, ada yang namanya wasail. Makosidnya tujuannya adalah litaqarrub ila Allah. Perantaranya membaca Al-Qur'an, membaca kalimat tahlil, sholawat Nabi dan sebagainya. Tujuannya ke sana. Pertanyaannya, taqarrub sama Allah hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Berarti tahlil itu hukumnya sunnah. Ini yang dijelaskan. Maka makna kedua hadis itu rojiun li tahyiril hukmi, dikembalikan kepada berubahnya hukum wasail mengikuti hukum makosid. Hukumnya perantara itu dihukumi lalu dikembalikan pada hukum makosid. Paham tak? Masuk gak? Nah, kalau ibadah kurbah kan tidak ada wasail, adanya makosid kan? Ini loh makanya bedanya. Kalau ibadah mahdhur itu hanya ada makosid yang pasti tujuan. Tidak ada perantara. Yang ada wasail itu ibadah ghairu mahdhur. Tadi saya gambarkan contohnya tahlil saja wis. Gitu. Tahlil wae wis. Kenapa ibadah mahdhur tidak ada wasail? Karena ibadah mahdhur itu adalah zatnya ibadah. Intine ibadah. Kalau ditinggalkan dosa. Bentuk penghambaan seorang makhluk kepada sang pencipta. Itu loh inti ibadah. Nah, tahlil boleh sunnah. Kalau nggak melakukan tahlil, ada yang meninggal nggak melakukan tahlil, dosa nggak? Tidak. Makanya ini bukan bid'ah. Kalau kecuali ketika ada orang yang meninggal tidak melakukan tahlil dihukumi dosa, berarti ini namanya bid'ah. Pemahamannya seperti itu. Jadi hukum tahlil itu sunnah. Hukum maulid itu sunnah. Ya karena apa? Ya ada dalil innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayat itu. Sehingga kalau datang bulan Maulid pada maulidan. Orang datang bulan Maulid ya pada maulid tetap baca sholawat ngagungaken Kanjeng Nabi. Tapi hukumnya sunnah. Orang wong sing ora makan maulidan ya ora dihukumi dosa. Kecuali kalau dihukumi dosa berarti bid'ah. Paham enggak? Ya, makanya kamu tenang saja. Anak sing ngomong bid'ah
orosa digubris. Kalau kamu ini paham, kitab ini paham, kamu bisa nyeramahi. Kamu bisa nyeramahi. Idqat tanawalathu, nalikane temen wis merkoleh hu ing ma apa asyari'atu. Kalau kamu sudah mendapatkan dalil syariatnya bi usuliha kelawan usulnya syariat, bi usuliha kelawan usulnya syariat. Ngerti usul enggak? Usul, sumber hukum Islam itu kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i ada berapa? 4. Quran, hadis, ijma, dan qiyas. 4. Usulnya yang mana? Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Furu'nya ada di ijma dan qiyas. Ijma bisa jadi berbeda-beda, qiyas bisa jadi berbeda-beda. Itu namanya furu'. Tapi kalau usul berbeda enggak? Tidak. Atau mungkin orang mengambil usulnya beda-beda gitu, beda yang satu dengan beda yang lain. Usulnya tidak mungkin beda. Qad tanawalathu as-syari'atu bi usuliha. Nalikane temen wis merkoleh ing ma apa asy-syari'atu syariat. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan dalil syariatnya bi usuliha dengan usulnya, fayakunu mengko ana apa ma iku roji'an dikembalikan ilaha maring syariat atau dalil usul. Maka sesuatu itu dikembalikan kepada dalil syariat. Artinya dalil syariat itu memperbolehkan atau tidak, wajib apa tidak, sunnah atau tidak, haram atau tidak, mubah atau tidak. Kalau hukumnya sunnah berarti yang dilakukan yang baru itu adalah hukumnya sunnah. Contoh misalnya taqarrub, tadi tahlil adalah taqarrub ilallah. Hukumnya apa? Dalil usulnya sunnah. Taqarrub ilallah itu sunnah hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi kalau mendekatkan, cari wasilah, mendekatkan kepada Allah itu sing semangat wajahidu fi sabilihi. Wajahidu fi sabilihi, sing semangat ing dalam-dalane Gusti Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu itu bahagia, supaya kamu itu beruntung. Kalau kamu setiap malam Jumat tahlilan, baca Quran, baca kalimat jalalah, baca sholawat Nabi, hukumnya sunnah, karena dikembalikan kepada usulnya tersebut. Syariat tadi yang menyatakan wabtahu ilaihi alwasilah. Itu loh. Wasilahnya dengan menggunakan perantaraan bil amal bima yardihi, dengan amal yang diridhoi oleh Allah. Baca Al-Qur'an itu diridhoi oleh Gusti Allah, baca salawat Nabi diridhoi, baca tahlil kalimat la ilaha illallah, kalimatun thayyibah itu diridhoi oleh Gusti Allah. Enggak ada yang salah sama sekali. Jadi kalau yang menghukumi bid'ah, mereka itu yang sesat, serampangan, orang ngerti hukum. Dikembalikan kepada usulnya au bi furu'iha, atau kepada cabang-cabangnya syariat. Fayakunu mengko ana apa ma iku mukisan dikiaskan alaiha ing atase syariat. Kalau nggak ada usul, cari furu'nya, cabangnya, ijma atau qiyas. Kalau ijma nggak ketemu, dikiaskan mukisan alaiha. Contoh begini. Contoh. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Kalau tidak ada kias, analogi berpikir,
Ini kan kias punyanya Imam Syafi'i kan? Atau sama dengan yang namanya analogi berpikir. Kalau tidak ada analogi berpikir, maka akan mengatakan yang di dalam Al-Quran itu hanya mendekati saja, tidak boleh. Tapi masuk ke dalamnya boleh. Artinya berbuat zinanya boleh. Maka dari itu Imam Syafi'i membuat kerangka berpikir kayak gitu, dipahami dengan menggunakan metode lahirlah metode qiyas. Metode qiyas. Nah, disebut dengan dalam usul fikih namanya qiyas aula atau qiyas aulawi. Qiyas aula atau qiyas aulawi. Di mana ilat di furu'nya, ilat di cabangnya itu lebih besar ketimbang ilat yang di usulnya. Sekarang wala taqrabuz zina. Ini kan Quran kan, berarti usul. Ilatnya apa? Jangan mendekati zina. Enteng enggak? Enteng. Sekarang yang dihukumi cabangnya, zina itu adalah dosa. Melakukan zina, menduhul perempuan yang bukan istrinya itu hukumnya dosa kan? Hukumnya haram kan? Nah ini kan furu. Lebih abot kan? Lebih berat. Tidak haram hukumnya menyetubuhi bukan istrinya. Kalau tadi usulnya itu hanya mendekati zina. Kalau ini masuk ke zina. Ilatnya di usul di Quran itu lebih ringan ketimbang ilatnya di furu. Kalau di furu ilatnya sudah zina. Nah itu namanya qiyas aula atau qiyas aulawi. Maka keharamannya lebih ketimbang mendekati zina. Mendekati zina saja sudah haram, apalagi masuk ke dalam zina. Paham ya? Nah, makanya ada fayakunu muqisan 'alaiha. Atau contoh kedua, wala taqul lahuma uffin. Kamu dilarang atau diharamkan bicara hus sama kedua orang tua. Pertanyaannya, memukul hukumnya haram? Haram jiddan. Haram kabir. Haram kabir. Menyidangkan orang tua di pengadilan kemudian memenjarakannya, haram kabir enggak? Wah, bukan kabir lagi, kubro. Sekarang kan banyak kasus kan, anak nggak terima dibagi waris atau hartanya diambil lagi sama orang tuanya, kemudian orang tuanya dipidanakan. Ini namanya haram kubro. Dalilnya dari mana? Wala taqul lahuma uffin. Ngomong hus saja tidak diperbolehkan, hukumnya haram maring wong tua. Apa maning memukul, apalagi memidanakan. Ilat di dalam furu yang mengharumkan memidanakan orang tua, memukul orang tua itu ilatnya lebih berat. Ilat usulnya lebih enteng. Apa? Wala taqul lahuma uffin. Ini disebut qiyas aula. Contoh yang kedua. Kalau nggak ada ini bisa nggak menghukumi? Nggak ada analogi berpikir, nggak bisa. Jadi jangan menyalahkan Imam Syafi'i mengeluarkan metode berpikir di dalam kaidah usul fikihnya. Nah ini santri itu kudu pinter, kudu kuasai. Kalau nggak pinter ya gampang dimasukin hal-hal yang itu tadi kaum cingkrang, sing senengnya membid'ahkan.
senengnya membid'ahkan. Ya beraninya ketemu sama anak-anak yang baru mengenal agama, masuknya ke komplek mahasiswa. Kayak gitu. Yang akidahnya masih gampang goyang. Ada contoh lagi. Ya sengaja umur makanya awan bukan ide. Contoh lagi, wasilah. Mendoakan orang mati. Jadi mendoakan orang mati boleh nggak sih? Saya juga kadang heran, kok bisa sampai mendoakan orang mati loh? Nggak boleh. Berarti melayunya kurang aduh, nimba ilmunya kurang aduh. Kenapa saya bilang nimba ilmunya kurang aduh? Ya ini Al-Qur'an ini dhewe wonten contoh Kanjeng Nabi surat Ibrahim ya, Nabi Ibrahim kan memberi contoh Rabbana firli wa liwalidayya. Terus walil mu'minina Rabbana firli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah posisinya kan orang tuanya Kanjeng Nabi Ibrahim kan sudah nggak ada ini. Mendoakan leluhurnya sampai dengan yauma yaqumul hisab, sampai dengan terjadinya hari hisab. Berarti kan yaumil akhir. Sampai dengan itu kita masih diperkenankan untuk berdoa kepada yang sudah tiada selama belum terbuka yaumil qiyamah. Kayak gitu loh. Kok bisa menyalahkan? Ngapain doain orang mayit sampai apa ndak? Ya mau nyampe apa ndak? Wong contohnya ada. Mau dikabulkan sama anda itu urusannya Gusti Allah. Kita nggak bisa nyampuri. Mau diterima apa enggak itu haknya Gusti Allah. Bukan haknya itu. Doa dari doa. Sama aja kayak anak kemarin wong tua kan jalur dari jalur kok diterima kalau wong tua apa orang urusannya wong tua. Sebenarnya gampang sekali, udah digawe kangelan. Ini yang dibikin susah itu karena semua yang membid'ahkan itu adalah maknanya kullu muhdasah bid'ah itu dimaknani, kulnya dimaknani tiap. Kembali kepada cara berpikir, pemahaman terhadap hadis. Kullu muhdasah bid'ah, tiap-tiap yang baru itu dihukumi bid'ah. Harusnya hadis itu dimaknai kullu muhdasah, semua yang baru itu dihukumi bid'ah. Nah kalau semua yang baru kan berarti ada yang tidak bid'ah, ada yang tidak bid'ah dolalah itu bid'ah hasanah. Kemarin itu sudah saya jelaskan ya. Kul itu punya makna dua. Arti semua, al-jamu, ada makna kul yang maknanya adalah tiap-tiap. Kalau tiap-tiap itu tafsil, dia rinci, persatuan. Berarti semuanya. Tapi kalau kulnya maknanya semua, berarti ada yang tidak masuk di dalam bid'ah. Kayak gitu. Contohnya kayak ini semua anak satu kelas semua pinter. Apa pinter semua? Enggak. Hanya hukum generalisasi saja. Tapi kalau sudah tiap-tiap, berarti sudah disertifikasi. Si satu-satu itu sudah sertifikasi, sudah di branded, memang pinter semua. Makanya tergantung pada itu maknanya. Kalau dimaknani tiap-tiap ya semua. Kita pakai peci. Ini peci ini bid'ah. Tapi nggak pakai peci, nggak ada peci putih begini. Peci hitam nggak ada, itu peci hitam itu pakarnya itu. Pasukan. Jadi di sana itu di Arab itu pasukan kalau pakai peci hitam, wah ini anak buahnya Pak Karno.
Peci hitam tidak ada. Baju begini tidak ada. Bid'ah kafir. Kira-kira itu yang bisa disampaikan oleh saya. Ya Rabbi bil Mustafa wal